Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini hanya sekilas info saja ya, atau intermezzo aja. Hanya berupa tips aja untuk penyelesaian perbandingan trigonometri sudut-sudut berrelasi. Seperti yang video sebelumnya sudah saya upload ya, tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berrelasi itu rumusnya banyak ya. Kita dapatkan rumus ini adalah untuk kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Jadi rumusnya banyak. Nah, ini hanya tips saja, boleh kalian gunakan atau boleh juga tidak. Rumus mana yang akan kita gunakan untuk penyelesaian tentang perbandingan trigonometri sudut-sudut berrelasi ya. Contohnya misalkan yang ini ya, sudut relasi 90 derajat dikurangi alfa. Sudut ini kita dapatkan itu dari kuadran 1. Contohnya itu adalah sinus 30 derajat ya. Sudut 30 derajat itu berarti ada di kuadran 1, karena 30 derajat itu ada di antara 0 derajat sampai 90 derajat ya. Seperti kita ketahui, sinus 30 derajat itu sama dengan setengah ya. Kalian bisa lihat di video perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku ya. Jadi kalian bisa langsung dikerjakan ya untuk sinus 30 derajat. Jadi sinus 30 derajat itu sama dengan setengah ya. Nah, kalau kita menggunakan yang ini, berarti kan sinus 30 derajat itu sama dengan sinus 90 derajat dikurangi 60. Berarti di sini alfanya itu adalah 60 derajat ya. Berarti kalau kita rubah ke dalam bentuk ini, berarti sinus 90 derajat dikurangi 60 itu sama dengan cos 60 derajat. Berarti cos 60 derajat itu sama dengan setengah ya. Jadi hasilnya itu akan tetap sama ya, tapi cara yang berbeda. Jadi lebih baik kita gunakan langsung saja kalau untuk di kuadran 1 tanpa kita harus rubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi pengerjaannya bisa langsung ya. Kemudian untuk kuadran kedua. Kuadran kedua itu berarti kan sudutnya ada di antara 90 derajat sampai 180 derajat ya. Sudut relasinya kita bisa rubah ke dalam bentuk seperti ini, atau boleh juga ke dalam bentuk 180 derajat dikurangi alfa. Kalian lihat untuk rumus yang ini ya, perbandingan trigonometrinya kalau di sini sinus maka dia akan berubah menjadi cos ya. Untuk cos maka di sini akan berubah menjadi sin. Untuk tangen di sini akan berubah menjadi kotangen. Sedangkan untuk sudut relasi 180 derajat dikurangi alfa, perbandingan trigonometrinya tidak berubah. Di sini sinus, di sini tetap sinus ya. Untuk cos juga sama, di sini tidak berubah. Untuk tangen juga tidak berubah. Jadi kita tidak harus menghafal perubahannya ya. Kalau kita gunakan, yang kita gunakan itu adalah 180 derajat dikurangi alfa. Jadi perbandingan trigonometrinya tetap sama. Yang berbeda itu adalah kalau kuadran 1 itu yang bernilai positif itu adalah sinus ya. Jadi sinus itu bernilai positif. Itu aja yang harus kalian ingat ya. Nah, jadi kalau menurut saya yang lebih baik kita gunakan itu adalah yang ini ya. Karena perbandingan trigonometrinya tidak berubah, asalnya sinus, di sini tetap sinus ya. Kosinus di sini tetap kosinus, tangen tetap tangen. Jadi biar lebih mudah dalam menghafal, kita gunakan rumus yang ini ya untuk kuadran kedua ya. Nah, untuk kuadran ketiga ya, berarti sudutnya ada di antara 180 derajat sampai 270 derajat ya. Nah, sudut relasinya kita bisa gunakan yang ini atau boleh juga yang ini ya. Kemudian tadi ya, biar tidak terlalu banyak menghafal, kalau saya gunakan adalah rumus yang ini ya, karena perbandingan trigonometrinya tidak berubah. Tetap kalau di sini sin, maka di sini tetap sin. Cos, di sini cos. Tangen tetap tangen di sini ya. Yang berbeda itu adalah kalau di kuadran ketiga yang positif itu adalah tangen ya. Yang lainnya itu bernilai negatif ya. Jadi kalau saya untuk kuadran ketiga, saya lebih baik menggunakan yang ini ya, dibandingkan saya gunakan rumus yang ini ya. Kemudian kuadran keempat. Kuadran keempat itu ada di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Kalian lihat untuk yang sudut relasi yang ini, perbandingan trigonometrinya berubah. Sedangkan untuk yang ini, perbandingan trigonometrinya tidak berubah ya. Jadi sin tetap sin, cos tetap cos, tangen tetap tangen ya. Yang berbeda itu adalah kalau di kuadran keempat yang positif itu adalah cos.
Ya, yang lainnya itu negatif ya. Cos ini tetap positif, yang lainnya negatif ya. Jadi kalau saya untuk kuadran keempat yang saya gunakan itu adalah rumus yang ini ya. Dan kebanyakan soal itu dalam bentuk ini ya. Ya, untuk kuadran 2 yang digunakan rumus yang ini, kuadran ketiga yang digunakan rumus yang ini, kuadran keempat yang digunakan rumus yang ini ya. Kalau kalian mau menggunakan rumus yang selain daripada itu, mangga ya. Oke, kemudian untuk perbandingan trigonometri sudut negatif itu hasilnya itu sama dengan untuk sudut relasi 30 derajat dikurangi alfa ya. Hasilnya itu sama ya. Jadi yang harus kalian ingat itu adalah yang pasti kuadran ke-1 itu perbandingan trigonometri semuanya positif, sedangkan untuk kuadran kedua yang bernilai positif itu adalah sinus, untuk kuadran ketiga yang bernilai positif itu adalah tangen, untuk kuadran keempat yang positif itu adalah cos ya. Kemudian yang kemarin yang kita bahas perbandingan trigonometrinya itu hanya sinus, kosinus, tangen ya. Seperti yang kalian ketahui ada lagi sekan, kosekan sama kotangen ya. Nah, itu bisa kalian cari juga ya. Untuk perbandingan trigonometri sekan, kosekan sama tangen, kotangen ya. Nah, itu bisa kalian cari ya. Ya, ini hanya tips saja, boleh kalian gunakan atau boleh juga tidak ya. Tapi yang saya gunakan nanti dalam contoh soal yang saya gunakan itu adalah rumus yang ini ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.